Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livanisa Zahra, NPM 23146000041. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai apa yang sudah didiskusikan bersama teman-teman saya. Mari kita simak. Yang pertama, ada dimensi ekonomi dalam pendidikan. Dalam ekonomi ini, faktor yang memengaruhi tingkat pengangguran tingkat sulit, kelulusan pendidikan untuk menemukan pekerjaan pasar kerja. Teori dimensi ekonomi ini dalam pendidikan menempatkan pendidikan sebagai investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Melalui teori model manusia, analisis biaya manfaat, dan tingkat pengembalian investasi, pendidikan dipandang sebagai sarana utama untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan kemajuan ekonomi negara. Namun, dalam penerapan teori ini harus tetap seimbang dengan nilai-nilai sosial dan moral agar pendidikan tidak menjadi semata-mata menjadi alat dalam ekonomi. Yang kedua, ada dimensi sosial dalam pendidikan. Teori fungsionalisme pendidikan berfungsi sebagai alat integrasi sosial dan pemeliharaan stabilitas masyarakat. Sekolah mengajarkan nilai-nilai bersama seperti kedisiplinan dan tanggung jawab, dan peran penting dalam pendidikan dalam sosial itu ada berpikir kritis dan inovatif, menanamkan keyakinan dan nilai-nilai cara berpikir manusia. Pendidikan mengajarkan manusia untuk dapat berpikir secara objektif, berusaha menciptakan kehidupan yang lebih maju. Yang kedua adalah mendorong sikap menghargai hasil karya seseorang. Seperti penghargaan, pemberian tanda jasa, mendorong masyarakat untuk terus berprestasi melalui karya baru mereka. Karena dalam pendidikan itu bukan hanya tentang pendidikan, tetapi juga tentang individu untuk berinteraksi dan beradaptasi dalam masyarakat. Yang ketiga, ada dimensi politik dalam pendidikan. Alokasi anggaran pendidikan dapat mengaruhi kualitas dan akses pendidikan. Bisa kita ambil contohnya, dalam beberapa kasus di daerah dengan kepentingan politik tertentu mungkin mendapatkan prioritas dalam alokasi dana pendidikan, sementara di daerah lain mengalami kekurangan fasilitas, sebagian anggaran disalahgunakan. Untuk yang keempat, ada teori Theodor. Dalam sumber daya manusia, atau bisa kita disebut SDM, tidak hanya berperan pasif, harus berperan aktif. Manusia itu sebagai investasi dalam jangka panjang meningkatkannya kualitas hidup, berkaitannya dengan perbedaan investasi antar negara maju lebih menginvestasi terhadap pendidikan dan pelatihan pada warganya. Selanjutnya ada teori modernisasi. Teori modernisasi adalah suatu teori dalam ilmu sosial yang menjelaskan proses transformasi masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Teori modernisasi sebagai teori pengiring pengembangan pendidikan menjelaskan bahwa pendidikan harus berubah mengikuti perkembangan zaman. Teori ini tidak hanya fokus pada peningkatan kualitas manusia, tetapi juga pada pengembangan infrastruktur sosial yang modern. Contohnya, dalam penerapan teori modernisasi ini dalam pengembangan pendidikan itu ada yang pertama, ada digitalisasi pembelajaran. Di sekolah itu mulai menggunakan laptop, proyektor, Google Classroom. Yang kedua, bisa kurikulum merdeka. Ini menekankan pada kreativitas, pemecahan masalah, dan proyek nyata. Yang ketiga, ada pelajaran kewirausahaan. Masuknya mapel ini tuh seperti kayak coding, literasi digital, dan kewirausahaan. Dalam pandangan teori ini, banyak negara berkembang menghadapi kenyataan bahwa lembaga modern sering kali diisi oleh individu dengan kualitas yang masih tradisional, kurang produktif, atau tidak memiliki keterampilan dalam profesional. Yang keenam, ada teori struktural fungsional. Lembaga harus berpartisipasi dalam bermasyarakat, mempunyai pendekatan dalam psikologi, seperti mempertahankan tatanan sosial. Contohnya, sistem pendidikan berbagi pendidikan ke generasi muda, sistem ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang ketujuh, ada teori mobilitas sosial. Perpindahan status sosial seorang kelompok ke status sosial lain dalam bermasyarakat. Perpindahan naik turun horizontal faktor yang memengaruhi. Itu ada kelas ekonomi, status sosial, reputasi dalam masyarakat, dan kekuasaan.
Bisa kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sekitar kita ada seorang anak buruh menjadi dokter, seorang pengusaha menjadi orang biasa, seorang bekerja di suatu tempat yang berpindah tetapi gajinya tetap sama. Yang kedelapan ada teori alokasi. Pandangan pendidikan ini berfungsi mengalokasikan individu ke dalam posisi sosial dan ekonomi masyarakat, tetapi berperan dalam menyeleksi, menyaring, dan menempatkan siswa sesuai dengan kualifikasinya. Ketika kita ingin dipandang tinggi, maka kita harus memiliki pendidikan yang tinggi. Yang kesembilan ada teori legitimasi. Teori legitimasi dalam pendidikan itu mengacu pada pemberian dukungan atau persetujuan terhadap tindakan dalam dunia pendidikan. Kebijakan tersebut diterima dan didukung. Kita bisa ambil contoh dalam kebijakan kurikulum baru ini yang disahkan itu oleh pemerintah, tetapi diterima oleh masyarakat. Sekian dan terima kasih.